Oke my friend, balik lagi bersama channel kita. Kali ini kita kedatangan Lexam lagi nih. Kita akan membongkar seher. Ini keluhannya motor mengeluarkan asap dan sudah kena rengnya gitu. Oke my friend, kita akan buka dulu bagian seher dan blok. Nanti kita akan lihat persamaan dan kesamaan sehernya dengan motor. Apakah kesamaan dan persamaannya? Saya juga belum tahu. Anda juga penasaran? Saya juga penasaran. You next time kita buka dulu. Asna. Brother, ini bloknya udah kita buka dan bagian sehernya udah cacat dan goblak, jadi mesti kita naik porsis atau dilemar diantar ke tukang mekanik porting. Terus itu bloknya udah lecet tuh, kelihatan ya, tuh kelihatan dari dalamnya udah cacat, dan asklepnya juga udah kalahan. Tadi pas kita cek rantai klepnya juga udah kendor. Nah jadi setangnya ini udah goblak juga pas kita cek, dan alhasil dari rekomendasi dari orang yang punya, setelah kita musyawarah, hasilnya kita akan bongkar dan
yang punya juga setuju dengan atas pembongkaran untuk mesinnya, untuk pergantian stang seher sama rantai klepnya juga udah kendor, jadi mesti kita belah mesin dulu dan nanti kita akan lihat dan percepat pekerjaannya. Selain itu juga kita diminta untuk ganti cool starter atau benerin dinamo ya, dinamo starter. Next nanti akan kita lihat hasilnya. Maaf video awalnya saya nggak sempat videoin karena lagi banyak kerjaan tadi, jadi langsung saja kita bongkar Yamaha Lexamnya. Next. Oke, inilah keadaan dalaman mesin motor Lexam setelah kita ganti bearing askrop sama stang seher. Ya nanti kita akan bertutorial cara memasang per engkol dan sebagainya nanti. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu posisi letak per engkol motor Lexam, yaitu di tengah-tengah mesin. Jadi ketika per engkol kalian nggak bisa balik atau patah, ya mesti bongkar mesin untuk pergantiannya. Ya, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan, saling menambah wawasan. Di sini saya hanya sekedar bercerita dan bukannya bermaksud mengajari teman-teman yang sudah paham. Kita sekedar cerita. Jadi posisi per engkol di dalam mesin untuk motor Lexam. Oke. Ya, seperti inilah keadaan dalam mesinnya. Nanti ini kita akan cuci kembali dan kita pasang kembali mesinnya. Next Mas Bro untuk motor Lexamnya. Lexam tahun 2000 berapa ini? 2011. Oke. Oke. Untuk pemasangan per engkolnya saya akan bertutorial sedikit buat teman-teman, siapa tahu yang ingin tahu, ya. Yang sudah tahu nggak usah ingin tahu. Oke, nah sekarang gini, kita harus posisikan dulu ini dengan halus tuh. Per betet ini kita harus posisikan dulu pada tempatnya. Per betet ini kita posisikan lubang ini tempat dudukan ini, jadi sehingga nggak kemana-mana, nanti bisa menahan dan posisinya juga lebih presisi. Lalu kita pasang asengkolnya seperti ini, masukin. Nah, per ini harus masuk ke bagian tiang ini yang sudah tersedia di crankcase, sehingga mempermudah kita untuk dalam bekerja atau apa namanya. Nah, ketika kita masuk ke sini, ini harus posisikan dengan tepat giginya dulu. Giginya harus di posisi yang tepat, kalau nggak akan masuk ya. Nah, itu masuk kan. Nah, tepat seperti ini.
Oke, baru kita turunin. Oke. Oke. Nah, jadi sebelum melakukan pemasangan, kita harus melakukan pengeleman dulu di area crankcase, karena di sini memang tidak tersedia untuk gasket atau perpak di bagian crankcase tengah. Jadi kalau untuk Yamaha mesti melakukan pengeleman. Kalian boleh pakai lem apa saja, yang penting tidak akan mengalami bocoran. Di sini saya pakai merek TGP. Selain TGP saya juga pakai lem Tribon biasanya. Ini kebetulan Tribon saya lagi habis, jadi saya pakai TGP karena isinya juga sama dengan Tribon. Oke, kita lem dulu. Setelah kita lem nanti baru ini harus kita tekan dulu supaya tepat masuk di bagian crankcase ini. Setelah dilem sehingga rata seperti ini, baru kita pasang crankcase sebelah seperti ini, Mas. Mereng sedikit. Ini kita harus posisi ginikan dulu supaya pentolan engkol tadi bisa masuk ke area sini. Oke Mas Bro, ini motornya sudah selesai dinaikin mesinnya, dan sekarang kita coba hidupin mesinnya. Show engkol Tom. Oke. Seperti ini bentuk dan mesin motor Lexamnya. Setelah kita ganti seher sama stang seher. Oke, next nanti kita akan rapikan dulu. Setelah itu baru kita tes strip agak jauh. Dengan merapikan bodi dan segala macam. Oke teman-teman, ini motor Lexamnya sudah selesai dibongkar mesin dan tolong hidup ya Tom. Ini tinggal kita serahin sama yang punya dan tinggal diambil.
Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk pekerjaan untuk di motor Lexamnya. Sekian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Pesan dari saya, hindari narkoba, jauhi kejahatan, dan lakukan pekerjaan positif. Next untuk videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.